pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan ya, hari ini kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, sekaligus kita akan merayakan Natal dan juga ulang tahun dari gereja kita di tempat ini. Mari saya mengundang jemaat untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak, kita mohon kepada Tuhan untuk hadir di dalam ibadah pagi hari ini dan juga kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita naikkan pujian dari KPPK nomor 108. Selain mari berhimpun. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari silakan dulu. Nats firman Tuhan sebagai pembuka ibadah kita pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal yang kelima ayat
maaf ya, saya pasal 9 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mari kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 105 sambil kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa pengakuan dosa. Masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari jemaat kita secara pribadi datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa kita, baik dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, di dalam sikap dan tutur kata kita. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Kami manusia berdosa di dalam segala tindakan, dalam pikiran kami, dalam rencana kami. Banyak hal ya Tuhan yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Di momen kami merayakan Natal ini ya Tuhan, kami boleh mengingat kasih-Mu yang besar bagi kami datang ke dalam dunia, mengasihi kami,
maka Engkau menebus dosa kami. Kami yang sudah ditebus ya Tuhan, biarlah kami tidak terus-menerus hidup di dalam dosa kami, tetapi kami terus dibaharui oleh Roh Kudus, sehingga ya Tuhan, apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami datang kepadamu dan mohon anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 yang berbunyi demikian: karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Kita masih tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 106. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita juga akan mendengarkan pujian dari vokal grup Fimas sesudah lagu ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian KPPK nomor 106. Dari vokal grup Fimas, kami persilakan.
Ya, puji Tuhan buat persembahan yang sudah dipersembahkan di momen ulang tahun dan juga perayaan Natal pada pagi hari ini. Tuhan memberkati untuk vokal group Dimas. Kita akan mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama akan berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami bisa hadir bersama-sama, bersukacita bersama-sama merayakan akan ulang tahun gereja yang ke-23 dan juga merayakan Natal. Bapa, sesaat lagi kami mau mendengar akan pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beralaskan doa kami. Amin. Kita akan buka bersama-sama kitab kita dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, kemudian jemaat sekalian akan membaca ayat yang bernomor genap, bergantian sampai ayat yang ke-20. Semua bawa Alkitab hari ini? Semua bawa handphone? Bawa. Oke, yang bawa handphone silakan dibuka Alkitabnya yang ada di dalam handphone. Yang bawa Alkitab dalam bentuk buku silakan dibuka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan mulai membaca di ayat yang pertama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian Yesus pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena dia berasal dari keluarga Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, bawakan kembali Maria untuk bersama. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang dan kawan-kawan mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Lihat bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yesus dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua yang mendengar apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Maranatha. 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 Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan.
hari ini kita bersyukur berkumpul bersama-sama di dalam ibadah untuk merayakan ulang tahun gereja kita, GKI Agape Pos Villa Melati Mas yang ke-23 tahun. Dan sekaligus hari ini kita merayakan Natal bersama-sama. Ya. Semua bersukacita hari ini. Amin. Betul? Atau dalam kondisi sedang gundah gulana. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang Yesus datang memberi kehidupan. Kehidupan, bicara tentang kehidupan, itu diberikan karena sesuatu itu sudah hampir mati, atau bisa dikatakan sudah mati. Kita di sini yang suka bercocok tanam, kalau ada yang tanya kepada kita, sebuah tanaman dikatakan dia menuju kepada kematian dengan ciri-ciri khusus yang bisa kita lihat. Oke, siapa di sini yang suka bercocok tanam? Nanam buah, nanam bunga. Coba perhatikan, kalau tanaman itu semulanya subur sekali, daunnya lebat, berbuah, berbunga. Lalu suatu kali kita lihat, kok beda ya? Tanaman ini seperti akan menuju kepada kematiannya. Cirinya apa? Pertama, daunnya mulai layu. Sudah itu, mulai rontok satu persatu. Saya di depan rumah ada satu tanaman jambu klutuk merah. Oh ya, jambu biji merah. Wah, dulu kalau berbuah itu luar biasa. Sampai membuat saya, waduh, senang sekali itu. Bertahun-tahun ditanam di sana, di depan rumah. Suatu kali saya lihat, perhatikan loh, kok tanamannya satu demi satu daunnya sudah mulai kering, rontok, dan sekarang betul-betul sudah mati itu. Ya. Itu ciri-ciri yang dinampakkan oleh sebuah tanaman ketika dia akan menuju kepada kematian. Terus bagaimana dengan manusia? Ketika seseorang itu akan menuju kepada kematian, ada nggak ciri-ciri yang bisa kita lihat pada diri orang itu? Cirinya apa? Sakit-sakitan. Oh, sakit-sakitan belum tentu dia akan menuju kepada kematian. Belum tentu. Coba kita lihat ya. Kalau kita misalnya membesuk seorang yang sedang sakit, kita coba perhatikan mulai dari ujung kaki. Terasa apa? Dingin. Ya. Terus kita naik sedikit ke kakinya, dingin. Jadi anggota tubuhnya, bagian tubuhnya mulai dari yang ujung kaki itu akan terasa dingin, karena dia nggak lagi memberikan respon terhadap suhu yang ada. Ya. Kemudian juga dia sudah tidak lagi memiliki kepekaan dalam arti nafsu untuk nafsu makan terutama. Jadi kalau orang sudah mulai, waduh kayaknya udah nggak doyan makan lagi, ditawari makanan yang paling dia suka, dibilang enggak, buyau cepat, buyau. Ya. Dia udah nggak memberikan sebuah gairah lagi untuk menikmati makanan itu. Dia mogok makan. Itu udah menunjukkan ciri-ciri ke sana. Kemudian lagi, dia juga sudah mulai menarik diri dari relasi dengan sesama. Dia nggak mau lagi berinteraksi dengan orang lain. Maunya sendiri, ya, maunya dalam kesunyian, dalam kesepian. Itu ciri-ciri orang yang akan menuju kepada kematian. Di antara kita yang hadir hari ini, saya harap tidak ada ciri seperti itu. Ya, tidak ada. Kita semua bersama-sama masih bergairah untuk menjalani hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita. Nah, pada saat kehidupan itu diberikan, maka dia akan memulihkan kepekaan dan juga memberikan semangat kembali kepada orang-orang yang berada dalam kondisi menuju kepada kematian itu. Nah, peristiwa Natal pun juga melibatkan pribadi-pribadi yang sudah lelah, yang terabaikan dalam kehidupan mereka bermasyarakat. Bisa dikatakan mereka juga sedang menuju kepada kematian itu. Kenapa? Mereka sudah tidak lagi melihat kehidupan yang dijalani ini, kehidupan yang memberikan makna dan nilai. Hari ini kita akan belajar melihat
Seperti apa dicatat di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Kita melihat ada dua kelompok orang yang terabaikan sebetulnya dalam kehidupan bermasyarakat waktu itu. Kelompok yang pertama itu pada diri Maria dan Yusuf. Kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, menceritakan bagaimana sosok Maria sebagai seorang ibu yang dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Sang Mesias itu. Seharusnya bagaimana orang-orang memperlakukan Maria sebagai sosok bunda yang akan menurunkan Sang Mesias? Harusnya seperti apa penghormatannya? Diberikan penghormatan khusus, betul ya? Itu hal-hal biasa. Kalau seorang yang memberikan sebuah jabatan, sebuah posisi yang penting, ketika dia hadir di sebuah tempat, orang akan memberikan sebuah perlakuan dan juga pelayanan terbaik bagi dia. Tetapi tidak demikian dengan Maria. Harusnya Maria mendapatkan perlakuan yang istimewa, tapi nyatanya tidak. Jadi nanti kalau kita membaca, mulai dari yang pertama, terus di ayat yang sampai ayat yang ke-5, ketika ada sebuah perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar Agustus untuk memberikan sebuah perintah bahwa seluruh orang harus mendaftarkan di masing-masing daerah tempat dia lahir. Dan salah satu adalah pribadi Yusuf dan Maria, karena mereka berasal dari kota Daud yang namanya Bethlehem. Kalau kita membaca di dalam keterangan, kita googling, jarak antara Nazaret, di mana Yusuf dan Maria itu berasal, sampai ke Bethlehem, itu kurang lebih jaraknya 151 km. Berarti kalau diperkirakan, kalau kita dari Serpong menuju ke kota mana tuh 150-an kilometer? Bandung. Hah? Bandung enggak? Bandung lebih jauh lagi, 180 kiloan itu. Ya, sekitar Cianjur lah ya, seperti itu ya. Saya mau tanya dulu deh, kalau misalnya Diakan Rudi, kalau dari Serpong menuju ke Bandung ya, 180 km. Kalau naik mobil, berapa waktu yang dibutuhkan? Sekitar 2 jam kan. 2 jam, bener sembus ya. Kecepatan berapa? Cepet banget tuh kalau 2 jam. Nggak macet. Oh, nggak macet. Ya, kurang lebih 3 jaman seperti itu. Ya, itu naik mobil. Sekarang kita bayangkan pada waktu itu mobil sudah ada belum nih? Belum ada. Kalau mau berpindah satu tempat ke tempat yang lain, kendaraan paling keren waktu itu keledai dan onta. Kalau kuda jarang, ya karena konteksnya di padang gurun, tempat yang panas, kuda itu nggak terlalu kuat. Jadi keledai dan onta. Siapa di sini yang pernah naik keledai? Ibu Lingling pernah naik keledai? Mau cobain, Bu? Kecepatan keledai kalau dia jalan ditunggangin kira-kira berapa? Kalau mobil seenak, kecepatan baru dibilang kalau kecepatannya 120, 130, 2 jam tembus mungkin di Bandung. Tapi keledai, ada yang munggangin, kira-kira kecepatannya berapa sih? Pak Maman, 50 km per jam bisa? Keledai? Paling 5 km per jam, betul ya? Bisa juga kurang dari itu. Kenapa? Karena yang naik di atas keledai ini, kemungkinan keledai dia naiknya. Ini adalah seorang wanita yang sedang hamil. Hamilnya juga bukan hamil muda, hamil tua. Ya, udah beberapa bulan dia mengandung. Jadi mungkin ketika mereka dalam perjalanan, Yusuf yang menuntun keledai, Maria yang naik di atasnya. Pelan-pelan seperti itu ya. Waktunya berapa lama sih jarak dari Nazaret ke Bethlehem? Jarak dalam waktu jarak 150 km ditempuh berapa lama? 2 jam? 3 jam? Ibu Kristi kira-kira berapa lama? 10 hari. Sampai 10 hari. Wah, ngebut banget nih keledainya nih kalau gitu.
lebih bisa berbulanan, hitungan bulan. Ya, siapa di sini ketika kita melakukan sebuah perjalanan memakan waktu yang sekian lama, rasanya seperti apa sih? Capek ya? Kalau capek, kita sampai di sebuah tempat di mana tujuan kita di sana, harapan kita seperti apa? Mau langsung beristirahat. Jadi Maria dan Yusuf ketika mereka menempuh perjalanan menuju ke kota Daud, ke Bethlehem, mereka sampai dengan kondisi mungkin keadaan lelah. Dan yang melakukan perjalanan ini adalah seorang wanita, Maria, yang sedang hamil. Hamilnya juga hamil tua. Wanita hamil yang menempuh perjalanan cukup jauh. Wah, kita nggak bisa bayangkan gimana lelahnya dia, betul? Ya, gimana lelahnya dia. Ibu-ibu di sini ketika lagi hamil, seberapa jauh perjalanan pernah ditempuh? Seberapa jauh? Jarak-jarak dekat kan ya? Kalau terlalu jauh jaraknya seperti apa? Kalau naik mobil sih masih mending, naik pesawat masih mending, tapi kalau jalan kaki, ada nggak di sini ketika lagi hamil dari rumah ke gereja jalan kaki? Nggak kuat, capek. Nah, kita bisa bayangkan Maria pada waktu itu dalam keadaan dia hamil tua melakukan sebuah perjalanan yang jauh 150 km dengan mungkin mengendarai atau menumpang pada seekor keledai, terus berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Dia sampai di Bethlehem. Seharusnya waktu dia sampai, dia kan bunda yang akan menurunkan sang Mesias itu. Orang-orang menyebutnya seperti apa? Berikan dia tempat yang terbaik, betul? Berikan dia tempat untuk beristirahat yang terbaik. Tetapi nyatanya dia terabaikan. Saya bisa bayangkan pengalaman saya pribadi. Dulu saya suka melakukan perjalanan bawa mobil. Suatu kali masuk ke kota Surabaya. Ya, Surabaya. Nama-nama kota Surabaya kan itu nama-nama Jawa tuh banyak kan ya. Terus zaman itu tahun sekitar 2006-2007 kan Google Map itu nggak canggih. Jarang orang pakai Google Map. Tuh ya. Cara kita mencari alamat gimana? Turun naik dari mobil, tanya orang di seberang jalan. Alamat ini di mana? Alamat ini di mana? Jadi waktu itu saya bersama dengan keluarga masuk ke kota Surabaya mau cari namanya penginapan. Jalannya nggak ngerti itu, muter sana muter balik lagi ke tempat yang sama. Ya, kemudian cari penginapan ini, aduh Pak udah penuh kamarnya, penuh semua, waduh jengkel juga nih. Akhirnya apa yang terjadi? Udah nginep di pinggir jalan dah. Cari ada Indomaret, ngineplah di sana sampai pagi baru melanjutkan perjalanan. Itu keselnya luar biasa, jengkel, jauh-jauh nggak ada tempat penginapan. Jahat banget di orang-orang di kota ini. Kan seperti itu kadang mungkin gaya. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan, kita kedumel, marah, jengkel karena emosi. Kita dianggap menjadi pribadi-pribadi yang sudah tersingkirkan, yang sudah tidak lagi dipedulikan orang. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Maria dan Yusuf pada saat mereka sampai di kota Bethlehem ini. Semua penginapan penuh. Yang bisa menampung mereka siapa? Di mana tempatnya? Yaitu di kandang di mana hewan-hewan berkumpul. Tapi itulah tempat yang tersedia bagi mereka. Dan yang sangat memprihatinkan lagi, pada waktu mereka ada di tempat seperti itu, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, melahirkan. Dia melahirkan sang Mesias itu. Waktu Mesias sudah dilahirkan, dia ditempatkan di mana? Jadi pertanyaan bagi kita. Seorang ibu ketika dia melahirkan bayinya diletakkan di mana biasanya? Di kasur yang empuk, betul? Di tempat yang bersih. Kita bayangkan bagaimana perasaan Maria ketika anaknya dilahirkan. Sang Mesias itu lahir
ditempatkan di sebuah palungan. Bagaimana perasaan hatinya? Mungkin sedih. Mungkin dia juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau izinkan terjadi tempat seperti ini aku melahirkan? Tapi itulah fakta yang harus dia hadapi. Karena tidak ada satu tempat pun penginapan yang terbuka pintunya buat mereka bisa tinggal di sana. Ini yang pertama, yaitu sosok Maria dan Yusuf. Yang kedua, kelompok yang kedua itu adalah para gembala. Kalau kita baca di ayat yang ke-8 sampai 20, bicara tentang para gembala. Ini adalah kelompok masyarakat yang sudah tersisihkan. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan jorok dan bau. Kenapa? Karena jarang mandi. Ya, karena mereka itu selalu berpindah-pindah tempat dari satu tempat penggembalaan ke tempat penggembalaan yang lain. Baju mereka juga mungkin lusuh. Orang-orang ketika melihat mungkin tutup hidung. Ketika mereka berjalan tutup hidung karena bau. Mereka sudah disingkirkan dalam hidup bermasyarakat. Dan mereka semua adalah orang-orang yang dicurigai. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang lagi jemur baju nih, terus rombongan gembala ini lewat, kira-kira apa yang dilakukan oleh ibu yang punya jemuran itu? Dia akan awasi benar-benar itu ada berapa bajunya. Kenapa? Karena kalau si gembala sudah lewat, biasanya kadang tangannya suka ambil tuh baju yang dijemur, diambil, dicolong. Jadi mereka akan dicurigai. Ini para gembala. Kemudian juga para gembala tidak akan pernah diambil oleh seseorang untuk dihadirkan di sebuah pengadilan untuk menjadi saksi. Nggak akan pernah. Ya kenapa? Karena mereka dianggap sebagai tukang bohong. Jadi perkataan yang mereka ucapkan itu tidak dapat dipegang kebenarannya. Dan mereka dianggap pribadi-pribadi yang tidak akan mungkin bisa dijadikan saksi di sebuah pengadilan. Ini sosok gembala. Dan lagi gembala ini pun adalah orang-orang yang dianggap tidak memiliki etika di dalam berbicara. Ngomongnya kasar. Jadi kalau mereka guyonan itu guyonannya waduh kasar banget tuh, ya. Dan tiap hari mereka hanya bisa berkumpul bersama dengan sesama gembala dan kambing domba gembalaannya. Masyarakat tidak akan mau berkumpul dengan mereka. Ini yang terjadi pada kelompok gembala. Mereka dalam kesehariannya hanya berada di padang-padang penggembalaan, tempat yang sunyi, jauh dari kerumunan, yang hanya ditemani oleh hewan-hewan gembalaannya. Tetapi yang luar biasa, pada saat Kristus itu dilahirkan, terjadi sebuah perubahan besar. Dan kejadian apa yang dicatat di dalam Injil Lukas ini merupakan penggenapan dari apa yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ketika dia menubuatkan akan lahirnya Sang Mesias itu ditujukan pada umat Allah Israel yang dalam kondisi seperti menuju pada kematian. Kenapa? Karena mereka sebagai bangsa yang dianggap sebagai bangsa pilihan Allah, sekarang mereka menjadi bangsa yang sudah terbuang di negeri yang jauh. Menjadi bangsa yang terjajah, itu sangat menyedihkan, nggak ada harapan. Ya. Semua dianggap sudah suram, tidak akan ada lagi masa depan. Mereka menuju kepada kematian itu, karena nggak ada lagi harapan yang akan mereka raih ke depan. Tetapi dalam kondisi seperti itu, apa yang dinubuatkan oleh Yesaya? Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, coba kita lihat sama-sama yang tadi sudah dibacakan di dalam nats yang mendahului ibadah hari ini. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, tentang lahirnya Sang Mesias itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja
damai. Luar biasa ya. Ini nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang kelahiran Sang Mesias itu. Dia bukan bayi sembarangan, tetapi dia adalah Sang Mesias itu yang sudah dijanjikan jauh sebelumnya. Para gembala, kelompok yang tersisih dalam hidup bermasyarakat, justru mereka lah yang pertama kali menerima berita sukacita itu. Bagaimana respon mereka pada saat mereka menyampaikan berita sukacita itu? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-9, waktu mereka seperti kebiasaan hari-hari yang mereka lakukan berada di padang penggembalaan, dalam suasana sunyi dan sepi, beratapkan langit. Pada saat mereka berada dalam kondisi seperti itu, dikatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan karena belum pernah terjadi. Yang semula adalah ruangan atau lingkungan di mana di sekitarnya gelap, hanya ada terang bintang. Tetapi saat itu mereka melihat ada sinar yang begitu luar biasa cemerlang karena ada sosok malaikat yang menampakkan diri. Mereka sangat ketakutan. Waktu malaikat melihat apa yang terjadi pada para gembala ini, yang pertama yang diucapkan oleh malaikat itu, jangan takut. Jangan takut. Kenapa? Karena kehadiran malaikat itu bukan memberikan mereka rasa takut, bukan membuat mereka semakin terpojok dan semakin tidak berarti dan bernilai, tetapi justru kehadiran malaikat itu akan memberitakan sebuah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Karena akan disampaikan berita besar, berita sukacita bagi seluruh bangsa. Apa berita besar itu yang disampaikan oleh malaikat? Dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini, bukan besok, bukan lusa, tapi hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mungkin para gembala ketika mendengar berita itu, mungkin mereka bertanya-tanya, kami orang yang tersisih, kami orang yang sudah diasingkan. Kalau berita itu disampaikan kepada kami, apakah kami bisa berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu? Lalu malaikat itu sampaikan kembali, bayi yang sudah dilahirkan itu ciri-cirinya seperti apa? Tandanya seperti apa? Disebutkan bahwa bayi ini dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bicara tentang palungan, ini sesuatu yang bukan asing bagi gembala, betul nggak? Ini adalah keseharian mereka untuk bisa menjumpai palungan itu. Bukan di istana raja, bukan dibaringkan di ranjang yang empuk dan mewah, tetapi dibaringkan di sebuah palungan, tempat makan hewan. Jadi ketika para gembala dengar tanda yang disampaikan oleh para malaikat, bayi ini dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, tempat yang sangat sederhana yang bisa dijangkau dan juga ditemukan oleh para gembala. Mereka dalam kondisi sangat ketakutan. Lalu berita itu mereka dengar, apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi pada diri mereka. Yesus sudah dilahirkan. Mereka dengar berita itu, perubahan seperti apa yang terjadi pada diri para gembala ini. Kita melihat perubahan yang pertama, ada kehidupan yang mengalir dalam diri mereka. Mengalir. Yang semula dalam kondisi mereka sangat ketakutan, ketika kehidupan itu mengalir karena mereka dengar Yesus sudah lahir.
Kita perhatikan di ayat yang ke-15. Sementara malaikat-malaikat itu setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Orang yang sangat ketakutan, bisa nggak untuk bergerak melakukan sebuah aktivitas? Gemeteran orang bilang, ya, lemes badannya. Tetapi ketika kehidupan itu mengalir, karena Yesus sudah lahir, mereka ada kekuatan baru. Sehingga mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi. Kita pergi ke Bethlehem untuk mencari bayi yang sudah dilahirkan itu. Mereka semangat, dibangkitkan kembali semangatnya untuk mencari bayi Yesus di Bethlehem. Bertemu nggak dengan bayi Yesus ini? Bertemu nggak? Bertemu. Sesuai nggak dengan apa yang pernah dikatakan oleh malaikat itu, tanda-tanda dari bayi yang dilahirkan itu? Seperti apa cirinya? Tandanya. Bayi itu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam sebuah palungan. Terjadi seperti itu nggak? Kehidupan itu mengalir dalam hati mereka. Mereka bersemangat kembali mencari dan menemukan bayi itu. Ketika bayi itu sudah ditemukan, berjumpa dengan Yesus sudah lahir yang ditempatkan, dibaringkan di dalam sebuah palungan, apalagi yang terjadi pada diri mereka sebagai respon atas kehidupan sudah mengalir. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-17-nya. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan. Cerita, betul ya? Memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Cerita, menceritakan apa yang sudah mereka dengar sebelumnya dari malaikat yang menampakkan diri pada mereka. Mereka cerita, bersaksi. Bersaksi kepada siapa? Orang-orang yang hadir. Dan salah satu orang-orang yang hadir yang ada di tempat itu siapa itu sebetulnya? Maria dan Yusuf. Ya, Maria dan Yusuf kan mungkin dalam kondisi mereka bertanya-tanya, mungkin bisa juga komplain kepada Tuhan tuh. Tuhan, aku kan kau pilih menjadi wanita yang akan melahirkan sang juru selamat itu. Tetapi kenapa untuk mendapatkan penginapan saja aku tidak dapatkan itu? Untuk melahirkan anakku saja aku tidak mendapatkan tempat yang layak. Mungkin dia bertanya-tanya. Tetapi ketika para gembala menceritakan apa yang mereka sudah alami, membangkitkan kembali semangat pada diri Maria dan Yusuf. Sehingga respon daripada Maria seperti apa? Kita lihat di ayat yang ke-19. Ayat 18 kita lihat dulu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19-nya, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Maria ingat kembali akan apa yang pernah dia juga alami pada waktu malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria, betul? Menyampaikan berita, salam hai engkau yang diberkati oleh Allah. Engkau akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengandung dan melahirkan sang Mesias itu. Dia ingat kembali apa yang telah Tuhan katakan melalui malaikat Gabriel. Dirinya adalah wanita yang mendapatkan kasih karunia Allah. Meskipun dia harus mengalami kondisi-kondisi yang tidak nyaman bagi dia, tetapi itu Tuhan izinkan terjadi. Justru di tempat seperti itulah Kristus yang sudah dilahirkan itu bisa menjangkau orang-orang yang sudah tersisih dalam hidup bermasyarakat, yang sudah terbuang, yang sudah dianggap tidak berarti dan tidak punya nilai. Tapi justru di tempat seperti itulah Yesus ingin orang-orang tersingkirkan itu bisa dirangkul kembali. Ini luar biasa.
Sehingga Maria mendengar kisah itu, kabar itu, cerita-cerita dari para gembala. Dia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya kembali. Bagaimana dengan para gembala ketika dia sudah menceritakan pengalaman dia dan sudah berjumpa dengan bayi Yesus? Di ayat terakhir dari pembacaan, dari ayat yang ke-20, dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka kembali lagi itu, kembali kemana? Kepada kehidupan mereka sebagai seorang gembala. Beda nggak dengan pada waktu mereka datang dengan sesudah mereka pulang? Beda. Ya. Yang semula waktu mereka melihat penampakan malaikat, mereka dalam kondisi sangat ketakutan. Mereka dengar berita itu, mereka dibangkitkan kembali semangat dan mencari bayi Yesus itu. Sudah berjumpa dengan bayi Yesus, mereka pulang kembali. Terjadi sebuah perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka pulang sambil memuji dan memuliakan Allah. Yang sebelum itu belum pernah dilakukan. Mungkin mereka cuma meratapi nasibnya. Kenapa kami harus mengalami kesunyian seperti ini? Tapi sekarang mereka sudah mengalami sebuah perubahan kehidupan, itu sudah mereka miliki. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Ini sebuah kisah yang telah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita merayakan kembali peristiwa itu di momen Natal. Sudah berapa kali kita dengar berita Natal ini? Ada yang baru pertama kali hari ini, yang baru pertama kali dengar berita Natal? Saya yakin enggak. Udah puluhan kali, mungkin ratusan kali kita dengar. Ya, bukan hanya di kebaktian Minggu, bukan hanya di kebaktian perayaan Natal di satu gereja, mungkin di gereja-gereja yang lain kita sudah sering kali dengar berita Natal itu. Tapi persoalannya, apakah berita Natal Yesus yang sudah lahir memberikan kehidupan bagi kita? Kita sudah mulai lemah, sudah kecewa, sudah menganggap hidup udah nggak ada lagi arti bagi saya untuk saya bisa nikmati. Waktu kita mendengar kembali berita Natal itu, Yesus sudah lahir. Apakah membangkitkan kembali, mengalirkan kehidupan itu bagi kita? Hari ini kembali diperdengarkan berita yang sama. Kita nggak selamanya kan tinggal di gereja, betul? Bentar lagi kita akan selesai, pulang ke rumah kita masing-masing. Ada perubahan nggak terjadi? Ya, ini kan jadi pertanyaan bagi kita. Ada perubahan nggak? Seperti para gembala. Dari semula mereka pribadi yang merasa diri sudah tersingkirkan, mereka pulang ketika sudah berjumpa dengan sang bayi Yesus itu. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Waktu kita pulang, perubahan apa yang kita alami? Adakah kehidupan itu mengalir dalam hati kita? Dan berita anugerah hari ini akan menutup perenungan kita. Coba kita perhatikan berita anugerah yang sudah disampaikan di dalam Titus pasal yang kedua, yang harusnya terjadi dalam hidup setiap kita sebagai umat Allah. Titus pasal yang kedua, ayat 11 dan 12. Titus pasal 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yaitu Kristus yang sudah diberikan lahir. Sudah nyata itu, sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Kita sudah percaya kepada Kristus. Ayat 12 dikatakan apa? Yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita sudah mengalami Natal itu. Sekarang kita harus tinggalkan. Apa yang harus kita tinggalkan? Kefasikan dan keinginan-keinginan dunia. Kalau kita sudah tinggalkan itu, harus ada yang menggantikan, betul? Digantikan dengan apa?
Firman Tuhan katakan tadi, hiduplah bijaksana, adil, dan beribadah pada Tuhan selama kita ada di dunia sekarang ini. Tinggalkan dan kita hidupi. Tinggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan gantikan itu dengan hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Jadi kita bersyukur hari ini di perayaan Natal juga bersamaan dengan kita memperingati ulang tahun gereja 23 tahun. 23 tahun itu berarti seorang yang sudah dewasa, betul? Ya. Ada di sini yang umurnya 23 tahun yang hadir. Pak Rudi 23? Enggak ya? Evan ya? Oh, enggak, Evan belum lah pasti. Ya. Seorang yang umurnya 23 gimana sih sebetulnya? Wah, energi tuh. Jadi 23 ya? 25 lebih dari 2 tahun ya. Biasanya energi, punya planning-planning ke depan yang begitu luar biasa. Dan hari ini kita memperingati 23 tahun kehidupan kita bergereja di tempat ini. Mungkin selama ini kita merasakan seperti gambaran menuju kepada kematian. Ya, sudah mulai layu, udah gak semangat, ya asal-asalan aja dah, yang penting apa ya, saya bisa datang, pokoknya datang nggak dengan hati juga nggak apa-apa. Tapi hari ini ketika berita Natal itu disampaikan, kembali kita mengalihkan kehidupan itu, semangat kita, ya. Untuk apa? Untuk waktu-waktu ke depan kita mau menjadi jemaat Tuhan yang hidupnya bijaksana, bukan bijaksini. Beda antara bijaksana bijaksini ya. Orang yang bijaksini itu apa? Berfokusnya kepada diri sendiri. Yang penting saya enak, seperti saya aman, saya nyaman dan lain-lain. Tapi kita belajar bijaksana, perhatikan orang lain. Apakah orang lain itu bisa mendapatkan berkat dari kehadiran saya? Ya, kita boleh belajar menjadi seorang yang bijaksana di dalam bertindak, bersikap di dalam kehidupan kita. Adil, tidak sebelah sebelah. Ya, memperlakukan orang itu adil, dan juga kita beribadah. Kita ibadah mau berjumpa dengan siapa sih sebetulnya? Ayo kita hari ini datang beribadah mau berjumpa dengan siapa? Dengan Pak Maman? Dengan Pak Rudi? Bukan, ya. Kita semua datang beribadah mau berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita fokus bahwa saya datang ibadah untuk berjumpa dengan Tuhan, kita akan beda untuk mempersiapkan hati kita. Ya, jadi biarlah melalui berita Natal yang disampaikan hari ini, mari kita bersama-sama bila bisa mengalami kehidupan itu. Karena Yesus yang sudah dilahirkan di Bethlehem, Dia pribadi yang bisa memberikan kehidupan itu bagi kita. Amin. Terima Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk menentukan diri sesaat. Tuhan, kami bersyukur hari ini berita Natal itu boleh kami dengarkan kembali pemberitaannya. Yesus yang telah dilahirkan, pribadi yang memberikan kehidupan. Tuhan, kami juga merindukan apa yang kami dengar hari ini boleh kami alami dalam hidup kami. Bukan hanya hidup secara pribadi, tetapi hidup kami bergereja. Kami bersyukur untuk kelompok orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang merasa tidak diperlakukan dengan baik dan istimewa. Maria yang menjadi wanita yang dipilih Allah untuk melahirkan Sang Mesias. Justru dia terpojokkan untuk menginap saja, tidak ada tempat bagi dia.
Bahkan untuk melahirkan pun tidak ada tempat bagi dia. Tetapi dia boleh mengalami kembali aliran air kehidupan itu. Bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi, justru ada rencana Tuhan yang besar. Kelahiran Kristus yang ditempatkan, dibaringkan di dalam palungan, bisa menjangkau orang-orang yang sudah tersisihkan dari kehidupan bermasyarakat. Para gembala pun demikian. Pribadi yang sudah tersingkirkan, yang sudah dijauhi oleh orang-orang pada masa itu. Tapi mereka dipilih oleh Allah untuk bisa mendengar berita sukacita itu. Dan hidup mereka pun mengalami perubahan. Tuhan, biarlah kami pun sebagai umat Tuhan yang hari ini hadir di rumah Tuhan, kami juga memerindukan perubahan itu kami alami. Mengalami air kehidupan itu dalam hidup kami, karena kami telah percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Berkati Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari, bangkitkan kembali semangat kami untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Hidup yang boleh menceritakan tentang Kristus yang dapat memberikan kehidupan itu. Dan kami pun juga boleh mengalami sukacita itu sendiri. Sehingga dari mulut kami bukan lagi keluar caci maki, bukan lagi keluar dengan hinaan, ketidakpuasan, sungut-sungut, tetapi boleh digantikan dengan pujian dan juga mulut yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pemberitaannya hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebentar lagi kita akan masuk dalam pada lain. Kita akan menyanyikan pujian Malam Kudus. Semua sudah mendapatkan lilin. Silakan lilinnya bisa dikeluarkan. Kita nyanyikan satu bait dulu ya, sambil nanti setiap jemaat boleh mempersiapkan lilin masing-masing. Kita nyanyikan bait yang pertama dulu, setelah itu nanti baru akan dibagikan nyala lilin.
hari ini kami boleh mendengar kembali berita kelahiran Kristus yang memberi kehidupan. Di bawah terang lilin yang kami nyalakan hari ini, ini menggambarkan akan kehidupan kami yang sudah mengalami Kristus yang lahir dalam hati kami. Kami mau menjadi seperti terang lilin ini, di mana kami dihadirkan dimanapun, di lingkungan keluarga kami, di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah lingkungan bermasyarakat. Biarlah kami boleh memancarkan terang Kristus itu, karena kami telah mengalami kehidupan yang Kristus telah alirkan. Kami tidak lagi hidup di dalam kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, tetapi kami mau hidup dengan bijaksana, dengan adil, dan juga Bapa, kami mau hidup kami pun boleh mendatangkan berkat. Kau pakai hidup kami. Pada waktu kami akan mengakhiri ibadah, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah hidup kami boleh terus memancarkan terang Kristus itu, aliran kehidupan itu, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh mendapatkan berkat dari kehidupan yang kami nampakkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntunlah langkah hidup kami. Biarlah terang itu boleh terus terpancar. Kami rindu terus untuk mengisi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami akan melenceng, firman itu akan tegur kami, mengarahkan kami kembali kepada jalur yang Tuhan inginkan kami nampakkan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Silakan dihidupkan lampunya dan lilinnya bisa dimatikan. Bapak, saya undang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Voice Cafe. Cek.
Sebelum kami menyanyikan lagu, kita akan mendengarkan, saya akan membacakan pantun. Makan somai, atau tangerang. Cakep. Pulang ke rumah, teguk air kelapa. Cakep. Hari ini hatiku penuh senang. Jumpa saudara di gereja. Naik gojek ke pasar lama. Cakep. Tidak lupa makan laksa cikmelan. Untuk apa engkau datang ke gereja kalau bukan merayakan HUT ke-23? Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia ada di atas segala. Hidup di Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Terima kasih untuk Bos KW yang sudah menyampaikan pujian. Bapak Ibu Saudara, di dalam kesempatan ibadah pada pagi hari ini, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah? Ya, terima kasih. Boleh mengacungkan tangan ya. Silakan bisa disambut Bapak Ibu yang ada di samping kiri ataupun kanan, bisa memberikan ucapan selamat datang. Ya, jikalau Bapak Ibu yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami dengan senang hati menyambut untuk bisa beribadah bersama kami di minggu-minggu yang akan datang. Mari kita sama-sama akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan untuk persembahan kita pagi hari diambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita menaikkan pujian KPPK nomor 103 sambil kita membawa persembahan bagi Tuhan.
Tuhan, kami membawa persembahan kami pada pagi hari ini. Persembahan yang kami bawa kiranya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah terus memberkati kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami tidak hanya membawa persembahan berupa uang atau materi kami, tetapi kami boleh mempersembahkan hidup kami, hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan, untuk banyak orang boleh mendengar akan kabar sukacita Kristus datang sebagai juru selamat, sudah lahir dan sudah mati dan bangkit menyelamatkan kami manusia berdosa. Ini doa persembahan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK nomor 114, Immanuel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini juga selain kita merayakan Natal bersama,